Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kebersamaan Manchester United dan Facundo Pellistri dikabarkan bakal berakhir lebih cepat. Sang agen mengkonfirmasi sang winger akan cabut di musim dingin nanti. Agen Facundo Pellistri, Edgardo La Salvia, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa membiarkan Facundo Pellistri terus jadi pengangguran di MU. Ia mengkonfirmasi bahwa sang winger muda akan cabut dari Old Trafford di musim dingin nanti. Laporan lain yang beredar di Inggris, Erik ten Hag belum memutuskan bagaimana status kepergian Pellistri di musim dingin nanti. Sang manajer dilaporkan tertarik kepada sang winger, jadi ia kemungkinan besar akan mengizinkannya pergi dengan status dengan pemain pinjaman. Namun tidak menutup kemungkinan MU akan menjual permanen Pellistri karena stok winger di tim utama mereka sangat melimpah. Kiper milik Manchester United David De Gea dikabarkan siap memperpanjang kontrak dan memangkas gajinya saat ini. David De Gea sendiri telah membela MU sejak tahun 2011. Sebuah laporan dari Sportmail menyebutkan jika Manchester United akan memperpanjang kontrak David De Gea apabila mereka tidak menemukan pengganti yang sepadan. Laporan lain dari jurnalis The Athletic Football Podcast, Loria Whitwell, pun menyebutkan jika David De Gea bersedia memangkas gajinya untuk dapat bertahan di Manchester United, mereka siap memperpanjang kontrak David De Gea. Namun hal ini tentu saja tidak akan serta-merta membuat David De Gea praktis akan bertahan, dan keputusan tersebut berada di tangan Erik ten Hag. Mantan kapten Liverpool Jamie Redknapp mengklaim lini tengah Manchester United sekarang ini jadi ditakuti tim-tim lain berkat kehadiran Casemiro. Manchester United terus meraih hasil-hasil positif, termasuk saat bersua West Ham United di mana mereka menang tipis 1-0 di Old Trafford. Marcus Rashford jadi pencetak gol kemenangan MU. Namun menurut Jamie Redknapp, pemain yang juga layak mendapatkan pujian dari kemenangan itu adalah Casemiro. Jamie Redknapp kemudian mengatakan Manchester United memang sudah terlalu lama tidak memiliki gelandang berkelas semacam Casemiro. Ia kemudian mencontohkan kehadiran para gelandang di era Gary Neville masih bermain bagi United. Casemiro sebelumnya sudah mendapatkan pujian dari bos Manchester United Erik ten Hag. Namun ia juga mengklaim bek 30 tahun itu bakal masih bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Asa fans Manchester United untuk menyaksikan kembali aksi Anthony Martial nampaknya akan jadi kenyataan. Sang penyerang kini sudah kembali berlatih bersama skuad Setan Merah. Manchester United baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Martial sudah kembali berlatih bersama tim utama mereka. Sang penyerang mengikuti sesi latihan MU pada hari Senin 31 Oktober kemarin. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir ia merumput kembali. Sang striker dilaporkan menyantap seluruh menu latihan Manchester United sehingga diyakini tidak lama lagi bisa kembali ke tim utama MU. Pada tengah pekan ini Manchester United akan berhadapan dengan Real Sociedad. Martial berpotensi terlibat di dalam laga ini. Namun keputusan Martial ikut atau tidak ke Spanyol masih menunggu hasil pemeriksaan tim medis MU. Mereka ingin memantau apakah sang striker cukup fit untuk bermain lagi. Erik ten Hag ogah ambil resiko dengan kondisi Martial. Jadi sang striker baru akan bermain jika ia benar-benar dinyatakan fit oleh tim medis Manchester United. Luigi Manfredi baru-baru ini melontarkan kritikan kepada Juventus terkait keputusan mereka mendatangkan Paul Pogba di musim panas kemarin. Ia menilai si nyonya tua kena prank dari MU dalam transfer itu. Kepada Tutto Mercato Web, Manfredi mengkritik keputusan mereka mendatangkan Pogba di musim panas kemarin. Ia menilai Juventus seharusnya curiga mengapa Manchester United dengan mudahnya melepaskan sang gelandang ke Turin. Menurut Manfredi, ketidakcermatan Juventus dalam transfer pemain kini harus dibayar mahal oleh si nyonya tua.
Ia menilai saat ini performa Juventus jauh dari kata memuaskan dan itu disebabkan karena tim asal Turin itu tidak cermat dalam membeli pemain. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih penasaran dengan Moises Caicedo. Setan Merah berencana untuk mencoba merekrut pemain Brighton itu di tahun 2023 nanti. Menurut laporan The Mirror, Manchester United tetap tertarik untuk merekrut Caicedo meski mereka sudah merekrut Casemiro. Ini disebabkan usia Casemiro tidak muda lagi. Selain itu, MU tidak memiliki stok gelandang bertahan yang mumpuni. Jadi Caicedo yang masih berusia muda diplot sebagai deputi Casemiro, sehingga sang gelandang bisa melapisi lini tengah Setan Merah jika Casemiro absen. Namun ada kabar buruk bagi MU, transfer Caicedo ini bakal sulit terjadi di tahun 2023 nanti. Ini disebabkan Brighton ogah melepaskan sang gelandang. Jadi mereka membandolnya dengan harga yang sangat tinggi. Mereka menginginkan tidak kurang dari 85 juta pound sterling untuk jasa pemain timnas Ekuador itu. Di sisi lain, MU dikabarkan ogah membayar semahal itu untuk jasa Caicedo. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan tidak akan membiarkan Marcus Rashford pergi. Setan Merah dilaporkan mulai mengebus proses negosiasi kontrak baru sang penyerang agar lekas kelar. Menurut laporan The Daily Mail, Manchester United sudah mendapatkan instruksi langsung dari Erik ten Hag untuk mempertahankan Marcus Rashford. Di mata ten Hag, Rashford adalah salah satu pilar yang tidak tergantikan. Ia percaya sang striker bakal jadi mesin gol yang mematikan bagi Setan Merah. Itulah mengapa ten Hag ogah berpisah dengan Rashford dan ingin sang striker segera menekan kontrak baru di skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, MU saat ini telah mempersiapkan kontrak baru untuk Marcus Rashford. Mereka berencana untuk memanggil agen Rashford ke Carrington dalam waktu dekat ini. Mereka akan memberikan penawaran kontrak baru untuk sang penyerang. Pihak Manchester United berharap kontrak baru itu bisa beres dengan cepat, di mana mereka menargetkan Rashford bisa menekan kontrak baru itu sebelum tahun 2023 dimulai nanti. Kabar buruk didapat Chelsea dan Manchester United karena kabarnya pemain buruan mereka yakni Frenkie de Jong tidak akan cabut dari Barcelona. Kabar itu dilansir oleh Sport. De Jong juga tidak mau kemana-mana pada Januari 2023 nanti. Frenkie de Jong juga diklaim tidak akan mendengarkan semua tawaran baginya. Ia juga ogah memperhatikan semua spekulasi terkait masa depannya. Frenkie de Jong diklaim hanya fokus pada satu hal. Ia ingin meraih kesuksesan jangka panjang bersama Barcelona. Frenkie de Jong sebelumnya sudah pernah memberikan responnya terkait ketertarikan Chelsea dan Manchester United. Saat itu ia menegaskan tidak pernah punya niatan pindah ke salah satu di antara dua klub tersebut. Mantan pemain Manchester United Michael Owen memberikan saran kepada Setan Merah terkait perburuan mereka terhadap striker baru. Ia menilai Setan Merah harus memprioritaskan mendatangkan striker muda berbakat, seperti saat mereka mendatangkan Wayne Rooney di tahun 2004 silam. Michael Owen sendiri sepakat bahwa MU harus segera mendatangkan striker baru ke tim mereka. Menurut Michael Owen, lini serang MU saat ini masih belum konsisten, jadi ia menyarankan Setan Merah untuk berinvestasi besar di posisi striker ini. Lebih lanjut, Michael Owen juga memberikan profil seperti apa yang harus dikejar MU di tahun 2023 nanti. Ia menilai MU harus memprioritaskan mendatangkan striker muda potensial seperti saat mereka merekrut Wayne Rooney di tahun 2004 silam. Manchester United sendiri belakangan dikaitkan dengan sejumlah penyerang muda untuk memperkuat lini serang mereka. Ada Benjamin Sesko dan Cody Gakpo yang dilaporkan saat ini sedang ditaksir oleh Setan Merah. Ada kabar baik datang bagi Manchester United menjelang lawatan mereka ke markas Real Sociedad. Tuan rumah dikabarkan tidak akan diperkuat 7 pemain utama mereka di laga tersebut. Manchester United akan sedikit diuntungkan jelang pertandingan melawan Real Sociedad ini karena tuan rumah dipastikan tidak bisa menurunkan skuad terbaik mereka. David Silva, playmaker andalan Sociedad, dipastikan absen di laga ini. Mantan pemain Man City itu mengalami cedera dan bakal absen di laga itu. Selain David Silva, ada nama-nama seperti Takefusa Kubo, Ander Barenetsea, Momoko, Ayhan Munoz, Michael Oyarzabal, dan Umar Sadik.
yang juga dipastikan bakal absen di partai krusial ini. Manchester United juga berpotensi meraih kemenangan di laga ini karena performa Real Sociedad belakangan ini kurang stabil. Badai cedera itu membuat La Real kesulitan untuk tampil dengan performa terbaik mereka. Mereka sudah kalah 2 kali beruntun di La Liga dalam 2 pekan terakhir. Jadi Manchester United harus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka agar bisa menang dengan margin 2 gol di Sebastian nanti.